Kemudian kami langsung konfirmasi, kami komunikasi dengan Pak Pangdam, Kepri, Pangdam Kapolda, Kepri, Wali Kota, Pak Gubernur, dan Pak Dandim setempat. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah yang bertindak cepat dan mengamankan beras 40 ton, juga minyak goreng. Jadi perlu kami sampaikan, bukan nilai 40 tonnya, tetapi yang kita harus jaga adalah semangat petani kita untuk tanam. Jangan sampai petani kita ada 115 juta orang, 29 juta kakak, itu demotivasi. Sekarang ini motivasinya luar biasa untuk berproduksi, di mana deregulasi yang dikeluarkan Bapak Presiden itu ada 19 regulasi Perpres Impres untuk mempermudah petani kita. Kemudian juga bantuan anggaran, harga pupuk turun 20%, volume ditambah 2 kali lipat. Kemudian benih, bantuan alat mesin pertanian, dan seterusnya. Ini pertama dalam sejarah harga pupuk turun 20%. Sehingga petani kita bersemangat tanam. Hasilnya rencana 4 tahun swasembada, akan swasembada. Alhamdulillah insya Allah tahun ini swasembada. Nah ini kita jaga. Jadi dampaknya 1 liter 10 ton, 1 ton dengan 1 juta itu sama psikologinya kepada petani. Petani kita harus jaga itu 100 juta lebih. Ini kita harus jaga bersama. Kemudian juga Bapak Presiden sudah sampaikan bahwasanya ini kita insya Allah swasembada. Tahun 2025 tidak impor lagi. Dan bukan saja di Indonesia, di nasional, forum internasional, bahkan di PBB. Ini kita jaga kehormatan bangsa. Jadi bukan lagi bahwa sesuai regulasi atau tidak sesuai regulasi, tetapi ada jauh lebih besar adalah kesejahteraan petani kita. Dan itu tanggung jawab kita semua, menjaga kesejahteraan petani kita. Karena kalau mereka ada motivasi, bisa jadi produksi turun lagi. Karena kalau mereka tidak percaya kita, itu bisa berdampak besar terhadap negara. Sekali lagi, ini kita harus jaga. Kalau Bapak Presiden sudah sampaikan, kita ikut. Toh mungkin ada langkah kami yang belum sempurna, terima kasih masukannya kalau ada yang memberi masukan. Tetapi yang tadi ini yang kami terima melalui lapor Pak Amran, kami terima sesudah maghrib, kami mengecek ke bawah, kemudian kalau tidak salah tengah malam ditangkap dan itu ilegal. Itu jumlahnya 40 ton. Kemudian minyak goreng, ini minyak goreng sangat ironis. Kita produsen terbesar dunia, tetapi ilegal masuk minyak goreng. Sekali lagi, kita produsen terbesar dunia, tapi kenapa ada minyak goreng masuk? Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Kami sudah koordinasi Pak Kapolda sudah, Pak Pangdam, Gubernur sudah, kami telepon semua. Telepon langsung supaya jangan ada salah persepsi. Kita jaga Republik ini bersama. Jadi kami bicara, ada petani di belakang kami 160 juta. Petani padi ada 115 juta. Kami jaga mereka. Kita harus jaga bersama mereka. Kemana mereka mau mengadu kalau bukan kepada kita semua.
Kemudian ini wajib ditindak. Ini pasti ditindak pelakunya. Karena menurut laporan, yang memberi laporan pada kami, lapor Pak Amran, ada nomornya, Anda bisa tunjukkan nomornya. Nah ini nomornya, nomor HP, 082311093990. Kami tindak lanjuti, tetapi banyak laporan, ada ribuan laporan yang masuk ini, sekarang ada 2000-an. Kami pilih juga. Ada juga yang melapor, ternyata punya kepentingan. Kami tidak menindaklanjuti. Tapi ini HP-nya mana? Mana HP itu? Ini, sini. Sini. Di sistem, ini HP-nya, jadi kami langsung monitor. Sebenarnya kami lakukan ini sejak 2016 ya, Pak Arif. Mana Pak Arif? Ada Pak Arif. Sejak 2016 ya kami buka, memang ganti nomor lagi setelah menjabat yang ketiga kalinya. Tapi ini kami tindak lanjuti. Ada mengambil fee untuk traktor, ada harga pupuk naik, kemarin dari Kalimantan Barat, itu langsung kita cabut izinnya. Kemudian pupuk palsu ada juga, kami langsung kirim ke daerah. Tetapi kenapa beras kami khusus? Karena kenapa ini adalah sangat sensitif. Sangat sensitif. Ini masalah beras. Bayangkan kita anggarkan khusus cetak sawah, irigasi dan seterusnya. Mulai Papua Selatan, Merauke, kita bangun cetak sawah untuk merebut swasembada. Kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, kemudian Kepri, kemudian Aceh. Kami bangun cetak sawah di Aceh juga. Bahkan tahun depan anggarannya bisa lebih besar kita rencanakan. Nah kita alhamdulillah pangan sudah baik. Kita lihat pangan kita, beras, jagung, bahkan industri pangan untuk pangan industri itu dari 1,7 juta turun menjadi 680.000 ton. Itu luar biasa turun. Nah kemudian beras, jagung, ayam kita surplus, kemudian telur, bawang merah dulu kita impor, itu juga. Nah tapi ke depan kita harus jaga, ini kemarin selundupan. Ini ada fotonya, ada juga ini, ada Pak Dandim. Mana Pak Dandim? Pak Dandim, makasih. Ini Pak Dandim, terima kasih Pak Dandim, Pak Wali Kota, Pak Aster, Pak Angkatan Laut, terima kasih. Ini ada Pak Kapolres, terima kasih. Ini berkat kerja keras Bapak semua. Jadi bukan saya, kita semua, termasuk media, termasuk teman-teman penjaga. Ada Satgas Pangan, ada dari Kementerian, ada Bappenas, ini Pak Dirut Bulog, ada dari Angkatan Laut, Mokeli Aster, Angkatan Laut, ada dari Aster Angkatan Darat. Kita kompak, kita jaga. Kalau saya bagian kecil dari Republik ini, hanya kami ingin kolaborasi semua pihak, kolaborasi. Niat kita baik, toh ada terkadang beda pandangan, itu biasa, tetapi kita harus saling pengertian bahwasanya niat kita adalah untuk kebaikan bangsa ke depan. Pangan ini menjadi isu global, bukan saja nasional. Sekali lagi, ini Pak Dandim mau memberikan laporan. Atau Pak Wali Kota, silakan Pak. Baik, kami silakan. Baik, Pak Jami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu.
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kami informasikan kepada Pak Menteri yang kami hormati dan kami banggakan, Pak Kabulok yang kami hormati dan banggakan beserta dengan jajaran. Pada prinsipnya apa yang menjadi arahan Bapak Presiden agar 2025 ini Indonesia bisa swasembada pangan, kemudian upaya yang telah Pak Menteri lakukan, alhamdulillah Pak Menteri, kami di daerah akan memberikan sepenuhnya. Kemarin dengan KJRI kita ada menanam koda, tanam beberapa titik strategis. Semuanya itu dimaksudkan agar ketahanan pangan Indonesia ini kuat. Akan hal kejadian hari ini, bagaimana yang Pak Menteri sampaikan, itu sudah diambil langkah-langkah taktis di bawah setelah dapat informasi Pak Dandim, kemudian Dandim beserta jajaran seluruh Forkopimda kita melakukan langkah sehingga pada pukul 11 kemarin itu dapat diamankan sejumlah komoditi strategis yang direncanakan dibawa ke luar daerah. Itu yang kedua yang ingin kami laporkan. Yang ketiga, pola atas temuan ini sebagaimana yang menjadi arahan dari Menteri, pasti nanti akan kami bawa ke Satgas Pangan. Kita akan komunikasikan ke Pak Gubernur, ke Pak Kapolda, ke Pak Danrem, ke Pak dan Daerah, semua satuan yang ada di Batam yang tergabung dalam Satgas Pangan, termasuk Bea Cukai, Pak Zaki, kami akan melakukan koordinasi yang lebih intens agar kejadian serupa dapat diminimalisir. Perintah Pak Menteri hari ini tim kita lengkap turun, Pak Dandim dan Kodaira, Pak Wakapolres, kemudian Pak Zaki, semua siap mendukung kebijakan nasional. Itu informasi yang dapat kami laporkan Pak Menteri. Terima kasih atas arahannya. Kami di daerah siap menyukseskan seluruh kebijakan Jakarta agar petani menjadi lebih sejahtera, kemandirian pangan dapat kita wujudkan, dan lebih dari itu agar praktek-praktek ilegal dapat kita minimalisir. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dandim, ada teman Pak Dandim. Pak Dandim, silakan. Pak Menteri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri, kami izin melaporkan sedikit lebih singkat tentang kegiatan malam. Kami mendapatkan informasi dari Pak Menteri, tentunya dari tersebut. Kami terima sudah bisa mungkin sudah malam. Kemudian kita lanjuti untuk melakukan pengecekan dan pengintaian awal. Ternyata ada kegiatan raja kapal, ada 3 truk yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Haji Sadili. Ya, kami berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penangkapan yang hasilnya didapat 3 kapal, yaitu kapal KM Sampurna, KM Permata Taruna, dan KM di laut, dan 3 truk yang dengan total barang yang ditemukan ada 4,4 ton beras, kemudian 4,5 ton gula pasir, dan 2,4 ton minyak goreng. Dan setelah kami cek, kapal tersebut tidak izin, kemudian juga tidak ada daftar manifest barang dan tidak ada izin pengiriman barang. Sehingga kami berkesimpulan bahwa ini adalah kegiatan yang ilegal. Kemudian kami melakukan kepada pimpinan secara berjenjang. Demikian laporan Bapak Menteri. Siap. Oke, makasih. Jadi ini kelihatan kuantumnya kecil tapi dampaknya besar. Pertama, petani padi kita 115 juta. Kemudian petani tebu kita itu jutaan. Baru saja harga gula ini, gula produksi kita tidak bisa keluar karena banjir gula. Nah, ini salah satunya penyebabnya. Ada jalur tikus. Kemudian yang ketiga, minyak goreng. Berapa petani kita? Ada 10 juta lebih.
Jadi jangan dibayangkan kecilnya ini. Dampak psikologisnya bisa demotivasi petani kita, dan kalau mereka tidak percaya pada kita, itu demotivasi, kemudian tidak berproduksi, dampaknya impor lagi seperti dulu. Jangan terulang pengalaman kemarin, itu 2023-2024, kita impor 7 juta ton lebih beras. Sekali lagi, ini tidak boleh terulang, apalagi Bapak Presiden sudah sampaikan, tidak ada impor di wilayah Republik Indonesia, impor beras. Itu sudah disampaikan clear. Persoalan regulasi tidak sesuai atau sesuai regulasi, itu kita harus menyesuaikan. Ya, oke, silakan, ada yang bertanya? Silakan. Mm. Betul. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Jadi gini, harga lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena Indonesia jadi ada sebab akibat. Harga di Thailand itu sama di Batam. Itu laporan aku terima malam itu, harganya 5.700, 6.000 per kilo berasnya. Harga turun di negara lain karena Indonesia tidak impor. Indonesia adalah importir terbesar. Indonesia adalah importir terbesar. Itu 7 juta ton. 2023-2024. Apakah kita mau ulangi lagi itu? Dari harga dunia $650 per ton. Hari ini sekarang $340 per ton. Kenapa? Kita tidak impor dan sekarang menuju panen lagi. Pasti rendah kan? Nah, rendah karena pasarnya adalah Indonesia. Penduduk kita adalah nomor 4 dunia, 286 juta. Apakah kita mau jadi pasar? Nah, kami juga sudah dengan Pak Gubernur Aceh sudah diskusi, bahkan kita anggarkan untuk Aceh cetak sawah, irigasi dan seterusnya, itu lebih hampir 200 miliar. Tahun 2025, 100 tepatnya 189. Tahun depan kemungkinan 2 kali lipat. Kami akan cetak sawah lagi. Ada permintaan dari Aceh, kita cetak sawah. Jadi kita memberikan solusi permanen. Nah, kalau katakanlah saya nih mau memproses, kan bisa. Sesuai regulasi juga kan. Saya dengan Mendak selesai. Bisa impor. Tapi ini sensitif. Karena ada petani yang berjuang 115 juta, itu petani padi. Belum gula yang tadi. Kemudian petani sawit. Nah, ini secara psikologi kita lindungi. Nah, mungkin kan ada yang lainnya. Ada yang lainnya. Pandangannya itu betul. Bahwa ini kan, Batam ini kan ada otonom. Free trade zone. Kami tahu itu regulasi. Tetapi ini daerah ini sensitif karena itu masuk wilayah Republik Indonesia. Nah, jadi ini untuk kepentingan kita bersama. Nah, Kepri juga kan kita cetak sawah juga di sana. Jadi semua daerah, mimpi kita adalah semua yang, ini mimpi kita ya, pulau-pulau di seluruh Indonesia kita upayakan swasembada karbohidrat, pangan, dan protein. Jadi nanti, karena yang menyebabkan inflasi adalah biaya ngangkut. Aceh sekarang surplus 871 ribu ton beras. Nah, tahun depan kami ada bantuan kopi, itu bukan Aceh saja, seluruh Indonesia yang potensi. Contoh, ada daerah Kelapa. Ini bantuan tahun depan ya, itu 9,95 triliun, 10 triliun. Kita bangkitkan komoditas unggulan kita. Contoh kelapa, ada Selayar. Kemudian ada
Sulawesi, Gorontalo, Sulawesi Tengah, itu kelapa tuh. Kemudian Riau, Jambi, daerah kelapa. Kalau kopi adalah Tator, Aceh. Tahun depan bantuannya besar, 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat. Kami komunikasi sampai wali, enggak, kami sudah komunikasi Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, kami komunikasi semua. Jadi ya sudah, ini adalah kepentingan kita semua. Kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan masyarakat Kepri, Batam, kepentingan masyarakat Aceh, dan tahun depan harapan kita ke depan adalah solusi permanen. Swasembada daerah-daerah yang dulu defisit. Nah, kemudian komoditas unggulan kita apa? Pala, kakao, mente. Nah, kami komunikasi. Kami seperti Batam, kami komunikasi semua. Kami telepon. Kami tidak ingin memperkecil pemahaman yang berbeda. Yang seperti Anda tanyakan. Sebelum kami umumkan kemarin, kami telepon. Apa? Ini Pak, mungkin antisipasi ke depannya untuk mungkin jangka pendeknya seperti apa sih langkah tegasnya? Karena ini kan free trade zone ini kan formal gitu ya Pak. Ini Ya. bisa masuk beras impor. Nah, bagaimana dengan yang kayak jalur-jalur tikus ini antisipasi seperti apa sih? Kalau jalur tikus, penindakan. Jalur tikus penindakan. Kalau daerah-daerah apa namanya, kawasan itu seperti Saban dengan Batam, itu kita komunikasi. Kenapa? Ada kebijakan nasional yang harus diikuti seluruh Indonesia. Tetapi komoditas lainnya yang katakanlah defisit kayak kedelai, silakan, nggak masalah. Itu sudah benar. Jadi tidak ada yang bertentangan, hanya saja ada kebijakan pusat. Ya, ada kebijakan pusat bahwa ini kita swasembada. Tidak. Ini sudah diumumkan di PBB. Udah kan? Nasional, internasional sudah kita umumkan. Ya. Jadi apa? Metro. Ada antisipasi tegasnya nggak Pak untuk yang jalur tikus? Kita penindakan yang kalau ini ilegal, ini yang tidak memiliki izin. Ini yang Batam. Oke, Metro. Boleh dijelaskan lebih juga terkait kronologi pengungkapan ini Pak? Kemudian ini impor dari negara mana? Kemudian pelakunya ada berapa yang ditangkap? Apakah Enggak, yang tadi, terlibat Batam. dari aparat saat impor beras pangan ini Pak? Ini jadi kami yang terima laporan dari lapor Pak Amran. Ternyata ini bermanfaat. Terima kasih kepada seluruh saudaraku, sahabatku yang peduli dengan pangan. Memberi laporan dan kami tanggapi, apalagi kalau punya bukti. Itu dari situ sesudah sholat maghrib, kami langsung terima laporan, kami langsung ngecek. Ada ini, ada kapal, bahkan fotonya. Coba tunjukkan fotonya. Yang mau merapat. Aku dapat fotonya yang sementara mau merapat. Bukan. Yang tadi subuh yang saya kirim. Bukan. Yang jalan. Yang videonya. Ini yang aku terima pertama. Jadi ini aku sudah terima duluan. Sandarnya di mana, kami kirim, tolong dicek kebenarannya, jangan sampai salah. Tolong dicek izinnya. Ternyata ilegal. Nah, ini. Di pelabuhan Tanjung Sengkuang. Jadi kami dapat, dan yang melapor, yang tahu, pelapornya cuma saya dengan Tuhan. Itu kami jamin. Seluruh pelapor tentang penyalahgunaan di sektor pertanian kami jaga kerahasiaan. Pihak swasta. Ya. Disegel seperti di Sabang kemarin Pak, berasnya yang ini. Ini disegel dan langsung diproses. Pak, ini kan udah 2 kali masuk lewat kawasan FTZ gitu ya. Nah, sementara kawasan FTZ ini kan di bawah Kementerian melalui Direktorat Bea Cukai gitu. Ada koordinasi nggak nanti
Koordinasi. Kita koordinasi. Semua kita, gini, kita tidak mungkin berhasil tanpa kolaborasi. Itu pasti. Kami ini mewakili kepentingan petani seluruh Indonesia, termasuk petani Kepri dan petani Aceh, dan seluruh Indonesia tanpa kecuali. Coba bayangkan kalau sudah semangat tanam, tiba-tiba impor. Menurut Anda gimana? Mas? Hah? Pusing ya? Bayangkan 115 juta pusing. Bisa pernah enggak bayangkan? Jadi jangan melihat saya berdiri di sini. Ada di belakang itu yang tahu, yang bertanya itu, waktu pertama muncul, penuh pengaduan ke situ. Pak, kenapa ada beras masuk? Ini ada beras. Ini lagi kemarin penuh. Itu ribuan masuk tuh keluhan. Jadi kami ingin menyampaikan gagasan besar Bapak Presiden. Ayo, toh ada kadang kita beda pandangan itu biasa. Jangan kita perbesar. Beda pandangan. Mari kita komunikasi. Dan kami komunikasi ke bawah. Tinggal terakhir ya. Pak, tadi minyak goreng sama gula tuh Apa? berapa sih Pak? Dalangnya kan nanti disidik dulu. Tidak bisa. Ya. Asal negaranya. Ini menurut informasi awal ya. Tapi jangan dulu dipastikan ya. Informasi awal dari Thailand. Tapi jangan itu informasi awal. Minyak 2 ton. 40 ton berasnya. Pak, berasnya diproses terus dimanain Pak? Ya. Pak, langkah lanjutannya apa Pak? Oh ya pasti dong. Pasti dia mang. Iya nantilah. Nanti lagi ada beritanya. Sekali lagi. Sekali terakhir ya. Sekali lagi saudaraku, sahabatku. Ini lapor Pak Amran. Mana? Ini lapor Pak Amran. Ini sangat bermanfaat. Bukan saja pupuk sudah ada 2.000 laporan. Dan ditindaklanjuti. Izinnya dicabut. Ya. Kemudian ada traktor. Ternyata harus bayar. Jadi jangan fokus beras saja. Seluruh. Ada pupuk palsu. Ada traktor dibagikan. Padahal itu gratis. Sekali lagi kami sampaikan seluruh petani Indonesia. Bantuan traktor, bantuan benih, bantuan pupuk, bantuan bibit. Itu gratis. Enggak ada pungutan. Kalau ada dilaporkan ke nomor ini. Kami pasti tindak lanjuti karena ada Satgas Pangan. Ini ada Pak Brigjen Joko, Satgas Pangan menindaklanjuti. Jadi tanpa teman-teman pelapor, kami tidak bisa mengetahui sejauh ini. Sampai foto kapalnya saja kami dapat. Dan ternyata benar. Awalnya kami ragu-ragu juga, apa benar nih? Makanya saya katakan tolong ditindaklanjuti, hati-hati. Oke, makasih. Harus ditindak tegas. Diserahkan. Kami sudah bicara dengan Pak Kapolda. Pak, kemungkinan audit menyeluruh ada nggak Pak untuk distribusi beras khususnya komersial? Kalau ya kan ada Bulog, udah itu standar nanti kita makin baik ke depan. Kenapa? Yang kita antisipasi sekarang adalah penyerapan di bulan Februari. Karena stok kita sangat besar, ada 3,8 juta ton. Pak, izin boleh konfirmasi yang di Sabang 250 ton kemarin ya Pak? Karena dari catatan Kemenko Pangan ternyata katanya diperbolehkan gitu Pak, diperbolehkan untuk itu Pak. Jadi gini, kami sudah koordinasi dengan Pak Menko, memang ada rapat, tapi dari ini orangnya, Pak Deputi. Jadi gitu, kan ada prosesnya. Jadi sudah, gak usah diperpanjang, itu sudah selesai. Sekarang kita ke Batam. Pak, negara kita kan kepulauan. Bapak melihat ada pola yang sama nggak Pak di berbagai daerah Pak? Bisa jadi, tapi kami belum bisa pastikan. Tapi yang jelas, khusus beras, minyak goreng, karena kita produsen terbesar, itu nggak boleh masuk sekarang ini. Minyak goreng kita produsen terbesar, beras alhamdulillah sudah banyak, sehingga kita katakan nggak boleh masuk di wilayah
Republik Indonesia dalam bentuk apapun, kan bisa saja nanti ke depan ada lagi yang meminta. Tapi untuk sementara jangan membuat petani kita 115 juta demotivasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.